Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman yang saya sayangi, pada sore hari ini kita akan mendiskusikan tentang STEAM atau Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik, yang mana model pembelajaran ini nih sangat dibutuhkan pada abad yang ke-21 ini. Karena STEM itu sendiri merupakan sebuah pendekatan pembelajaran interdisiplin yang memadukan antara pengetahuan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Sekian mungkin yang saya ketahui. Baiklah, Jadi dari STEM tadi itu apa ya Lan? Inti judul besarnya aja gitu biar mudah dipahami maksud dari STEM tadi itu apa gitu. Soalnya masih Inti dari STAM atau STEM itu kayak sebuah pelajaran yang terkait dengan soft skill. Soft skill kita tuh kan yang berkait tentang bagaimana cara memadukan kayak pengetahuan, gitu. terus kayak public speaking gitu yang mudah diterima pada era abad ke-21 besok gitu. Oh iya. Tapi dia memadukan beberapa mata pelajaran kayak sains, teknologi, teknik, art atau seni, terus sama matematika gitu. Oh iya. Ya lanjutlah Sophia, tadi Sophia mau jelasin selanjutnya apa? Selanjutnya, adapun model pembelajaran STEM itu, yaitu dengan menggunakan perkembangan teknologi, kita dituntut untuk terus mengadaptasinya ke dalam pembelajaran, mulai dari menggunakannya sebagai media sampai menggabungkannya dengan kompetensi yang lain, agar tercipta pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di abad 21 ini. Nah, untuk mempersiapkan generasi penerus yang siap dengan segala perkembangan zaman, muncullah pendekatan pembelajaran STEM itu. Awalnya hanya ada pendekatan STEM yang diperkenalkan di Amerika Serikat di tahun 1990-an. Tapi dalam perkembangannya dan melihat kebutuhan saat ini, pendekatan STEM itu berkembang menjadi STEM dengan menambahkan aspek atau seni di dalamnya. Dengan pembelajaran STEM itu, siswa diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang kelima kompetensi tersebut dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan serta membuat suatu keputusan untuk kemajuan manusia. Sekian, terima kasih. Terus tambahan dari saya, tadi udah dijelaskan pengertian STEM juga. Tadi Sophia tadi jelasin tentang model-model atau pendekatan STEM ya? Model pembelajaran STEM itu. Itu sekarang kalau contoh pembelajaran STEM itu yang udah saya baca tuh, pembelajaran STEM ini bisa dijalankan di semua tingkat pendidikan karena aspek pelaksanaannya seperti kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan mendesain tidak bergantung pada usia siswa. Karena itu, sejak pertama dikenalkan, pembelajaran STEM ini banyak diterapkan di berbagai sekolah di dunia, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi gitu. Nah, kalau di Indonesia sudah mulai diterapkan, contohnya yaitu seperti pembelajaran STEM di kelas bisa kita mulai dengan memicu diskusi tentang suatu topik yang sedang ramai dibicarakan. Misalnya kayak topiknya tuh tentang sampah. Nah, di dalam diskusi itu kita bisa meminta siswa untuk menghitung volume sampah rumah tangga yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Untuk perhitungan yang lebih kompleks, kita juga bisa menugaskan siswa untuk mencari volume sampah yang dihasilkan dari suatu kelurahan atau kecamatan atau kota gitu. Selain menghitung volume, arahkan juga diskusi tentang cara pembuangan dan pengolahan sampah. Masalah yang bisa disebabkan oleh sampah rumah tangga apa gitu, serta mengelompokkan jenis-jenis sampah rumah tangga dan yang bisa kita daur ulangkan. Nah, tidak sampai di situ, siswa bisa menyusun proyek rancangan alat atau benda yang dibuat dari hasil daur ulang dari sampah tersebut. Dan juga di tahap akhir nanti, kita harus memastikan bahwa siswa berhasil menciptakan alat tersebut
dan menjelaskan cara kerja serta manfaatnya yang ia bikin tadi ke teman-temannya gitu. Itu kayak salah satu contoh yang bisa kita ambil gitu di lingkungan kita, di sekitar kita gitu. Menurut Yona sih itu apanya contoh-contohnya tadi. Atau ada teman-teman lagi yang mau jelasin lagi biar lebih detail. Mungkin yang dijelasin Yona tuh sudah cukup bagus. Yang mana tujuan dari STEM atau STM sendiri kan adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 4 bidang ilmu, yaitu ada sains, keterampilan, mengoperasikan teknologi, keterampilan teknik, menyelesaikan masalah, dan keterampilan matematika. Yang mana ini sudah dijelaskan oleh Yona tadi, kayak contohnya ada sampah yang bisa didaur ulang, yang mana itu kan menyangkut terhadap teknologi, yang mana ini cocok untuk menghadapi tantangan masa depan kita. Yang terus sebenarnya memang betul di Indonesia sendiri pembelajaran STM ini belum populer kayak di negara-negara maju kayak Amerika, tapi pembelajaran ini udah dilirik gitu oleh pemerintahan Amerika untuk dimasukin ke dalam kurikulum sekolahnya gitu. Terus di pendidikan STM ini sendiri prioritasnya itu untuk memecahkan isu-isu global dan masalah yang akan dihadapi dunia, kayak misalnya kayak sekarang kan banyak pemanasan global, pencemaran udara, air, terus banyak air minum yang susah mendapatkan air minum bersih, terus susah juga mendapatkan keamanan pangan yang baik. Terus di sini di pembelajaran STEM tuh siswa juga dituntut untuk memecahkan masalah nyata gitu. Terus pembelajaran STEM ini dia ada menerapkan beberapa aspek kayak mengajukan pertanyaan ini di bidang sains, mendefinisikan masalah kalau ini nih di bidang engineering gitu. Terus kayak mengembangkan dan menggunakan model, terus merencanakan dan melakukan investigasi, menganalisis data, mengomunikasikan matematika, dan membangun rancangan solusi yang akan dihadapi untuk masa depan. Terus sebenarnya pembelajaran STM ini sejatinya memiliki tujuan tuh untuk mempersiapkan siswa yang berkualitas hingga dapat bersaing besoknya di kehidupan kita yang akan maju ini. Siswa tuh dituntut untuk berkualitas dalam bersaing dan siap bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Itu mungkin tambahan yang saya ketahui tentang STM. Jadi kalau kayak berarti yang Ulan jelaskan tadi itu tujuan ya, berarti belum langsung dalam pembelajaran itu berjalan. Iya, tadi yang Ulan jelasin menambah punya Yona, kayak yang tadi kan udah Yona jelasin contoh-contohnya kan, dari situ Ulan dapat tujuan dari STM itu apa gitu. Soalnya tadi baca kan kok beda gitu yang Ulan bilang, rupanya tadi ini teori ya dari itu langkah-langkah dengan Ulan jelaskan gitu. Kalau ini kan langkah menerapkan EDP dengan pembelajaran berbasis STEM gitu. Iya. Menemukan masalah membayangkan produknya, terus yang ketiga menciptakan produk, yang keempat mau uji produk, itu kan keempat gitu, penerapan. Berarti itu yang jelaskan, berarti itu ada contoh penerapan berarti kan? Iya. Yang Ulan bilang tadi. Kalau Ulan membahas tentang tujuan dari STM gitu. Ya. Kalau Ulan paham yang ini, yang kayak namanya tuh yang langkah penerapan itu tadi ada 4 yang Ulan jelasin. Iya. Dari keempat bisa Ulan jelasin, tapi karena cuma baca judul besarnya aja gitu. Iya. Masalah dan solusi itu bisa Ulan jelasin kayak lebih apa gitu, detail gitu. Tujuan dari apa? Jelasin kan itu tadi Pak tuh kan langkah-langkah yang Yuna baca tadi itu langkah-langkah kayak menemukan masalah,
kayak menemukan masalah dan solusi gitu kan, kayak membayangkan produk. Bisa ulan jelaskan, tadi kan Yuna cuma bilang judul besarnya aja gitu. Yang mungkin yang ditanyakan sama Yona tuh bagaimana langkah penerapan pelajaran STEAM di kelas gitu, di sekolah gitu. Jadi kalau menurut Bulan, langkah penerapan EDP dengan pembelajaran berbasis STEAM tuh ada empat. Empat. Nah, yang pertama kan menemukan masalah dan solusi. Yang mana di sini siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang muncul, kayak mencari tahu masalah apa aja yang akan muncul, kayak siswa harus menentukan kriteria dan batasan yang digunakan untuk merancang. Contohnya tuh kayak produk yang dihasilkan harus bisa menghasilkan energi dan bahannya yang ada di sekitar rumah. Terus yang kedua adalah membayangkan produk, yang mana di sini siswa setelah mengidentifikasi atau menemukan sebuah produk tuh, siswa membayangkan lagi produknya bagaimana, kayak contohnya bentuk produk tuh kayak mana, bagaimana cara produk tuh bekerja, terus fungsi produknya. Selanjutnya yang ketiga adalah merencanakan produk, yang mana di sini mereka udah harus bisa menyusun rencana kayak produk mulainya dari sketsa, bentuknya, ukurannya, dan bahan-bahan apa aja yang diperlukan siswa untuk membuat produk tersebut. Terus selanjutnya yang keempat, siswa itu membuat atau menguji produknya setelah tadi diidentifikasi, dibayangkan produknya, setelah dibayangkan dibuat produknya, direncanain, setelah direncanain baru produk itu diuji atau masuk ke tahap produksi gitu. Kalau misalnya udah layak suatu benda tuh barulah bisa dikatain masuk ke langkah-langkahnya gitu. Ya, udah paham. Apakah mungkin ada yang belum paham? Ada Sophia kurang mengerti gitu, kayak mau ditanyakan sama Ulan, karena yang dijelaskan Ulan tadi kan lebih banyak gitu, Ulan lebih banyak tahu gitu tentang STEAM tadi gitu. Karena kan dari gitu. Iya, terus apa saja sih contoh dari pembelajaran STEM yang dari pembelajaran tersebut? Contohnya belum kan? Pembelajaran STEAM tadi tuh, kalau contoh pembelajaran STEAM tadi tuh apa namanya ya yang Yuna jelaskan tadi tentang sampah itu kan contoh pembelajaran STEAM. Iya. Kalau seandainya yang Yuna dapat kecuali kayak apa kelebihan dari pembelajaran STEAM itu, kayak kelebihannya oh iya, ini kalau kelebihan dari pembelajaran berbasis STEAM ini dibanding dengan pendekatan pembelajaran lainnya tuh apa? Kayak apa kelebihan itu pembelajaran STEAM ini ketimbang pembelajaran lainnya gitu? Kalau contohnya tuh kayak yang udah dijelasin Yona tadi tuh, kayak sampah, di siswa tuh diajarin untuk membuang sampah, dapat mendaur ulang sampah gitu. Mungkin maksud Sophia apa enggak sih kelebihan pembelajaran berbasis STEAM ini, apa kelebihan pembelajaran berbasis STEAM ini dengan pendekatan pembelajaran lainnya gitu enggak sih? Mungkin coba mungkin Yona tahu tentang kelebihan STEAM ini, coba Yona jelasin kalau tahu. Kalau yang Yona dapat kan, yang Yona baca tuh, kalau pendekatan kelebihannya itu, kelebihan pendekatan STEAM ini setidaknya memiliki beberapa kelebihan. Nah, kelebihan dalam proses pelaksanaannya itu antara lain menunjukkan hasil yang positif dalam pengetahuan sains siswa. Pendekatan STEAM ini juga mengajarkan siswa untuk berpikir, untuk menyelesaikan masalah secara aktif, kreatif, inovatif melalui teknologi. Itu sih yang Yuna paham dari contoh-contoh yang Yuna baca tadi itu kan. Itu sih yang Yuna tahu.
kayak siswa tuh kan kayak bisa belajar mendaur ulang dari sampah gitu. Atau kurang jelas kalau bisa tambah sama yang lain. Mungkin Sophia ada cari-cari di tempat lain gitu jawabannya. Terus kan dari ini yang masuk tadi yang kelebihannya tadi itu juga. Terus manfaat STEM ini kan untuk siswa membuat siswa itu bisa memecahkan masalah gitu. Logis gitu. Mampu juga menghubungkan budaya dan sejarahnya dengan pendidikan. Mampu menghubungkan pendidikan itu. Terus STM ini bisa dikatain kayak proyek juga gitu. Proyek yang menuntut peserta didik untuk memahami materi yang sedang dipelajari, kayak sebuah pengetahuan, pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang saat ini untuk membantu menemukan konsep yang mana hasilnya disajikan dengan memperhatikan etika, estetika sebagai seni. Ini termasuk dia seni dengan menampilkan bentuk-bentuk materi dan manifestasi matematikanya gitu. Yang mana ini nih sangat berguna besok untuk pemecahan masalah melalui pengalaman belajar kita abad 21 ini gitu. Ya juga makanya kita tuh penting belajar STEM ini gitu kan. Yang pertama yaitu untuk mengajarkan anak-anak itu berpikir kritis, dan metode pembelajaran ini mencakup disiplin sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Dengan metode ini juga peserta didik diasah untuk berpikir kritis dengan belajar memecahkan masalah tertentu dengan menggunakan teknologi gitu. Tidak kan termasuk? Mungkin udah cukup banyak yang kita bahas, jadi bisa mungkin kita menyimpulkan atau masih ada lagi yang ingin bertanya gitu? Enggak sih, kayak tadi udah dijelaskan ya, cukup jelas lah tadi yang dijelaskan, pendekatannya udah jelaskan, langkah-langkahnya, penerapannya, contohnya, terus mengapa kita tuh penting belajar STEM ini tadi. Jadi udah cukup mengerti gitu, sudah mengerti dengan yang kita bahas ini. Jadi kayak tinggal menyimpulkan aja sih lagi ya inti dari semuanya tuh. Iya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Ulan aja bisa. Kalau menurut Ulan yang dapat disimpulkan di sini tuh STEM itu sangat dibutuhkan pada era yang abad 21 ini karena STEM itu merupakan modal pembelajaran yang terkait tentang pengembangan soft skill kita, yang mana soft skill ini sangat berguna besok untuk kehidupan kita yang akan datang. Kayak kita harus belajar public speaking untuk menghadapi orang-orang yang semakin lama semakin pintar gitu. Terus harus bisa memecahkan teknologi, yang mana sekarang kan udah dunia digital, jadi semua tuh pasti pakai teknologi gitu. Kalau kita tertinggal dengan teknologi itu, ya pasti kita bakalan nggak akan maju terus gitu. Kita bakalan jadi negara yang berkembang terus ini nih juga sangat berfungsi gitu untuk mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan masa depan gitu. Mungkin itu ada yang lain? Kalau menurut Yona, kalau kayak STEM itu gunanya kita belajar STEM itu yang ya untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat siap untuk bekerja sesuai bidang yang ditekuninya, meningkatkan daya saing global dalam ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, serta untuk meningkatkan pemahaman pendidikan STEM untuk semua warga masyarakat. Kayak fungsi STEM udah cukup sih, kayak udah jelas juga apa yang kita bahas gitu, udah cukup paham gitu. Oh iya. Iya,
Mungkin kalau sudah paham semuanya, kita akan tutup diskusi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit.